Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakun Syafiq, kelas 2 ICT. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi Laravel beserta penjelasan singkat tentang root, controller, dan view. Pertama, kita akan mulai menginstal Laravel. Nah, di sini sebelum menginstal Laravel, sebelum menginstal Laravel, sebelumnya harus sudah menginstal Laragon dan Composer. Saya sudah menginstal Laragon 6.0 dan sudah diinstal Composer juga. Cara cek Composer sudah diinstal atau enggak itu insert cmd terus Composer saja. Nah, tampilan jika sudah memiliki Composer akan menampilkan seperti ini, tandanya kita sudah ada Composer. Jika yang Composer dan Laravel sudah diinstal, maka kita akan lanjut menginstal Laravel. Caranya ke Laragon, sebelum kita buka terminal, kita harus cek zipnya sudah di-secure apa oke. Ini cara klik kanan, PHP extension zip. Nah, saya sudah checklistnya. Ini tidak boleh lupa ya, karena nanti ada proses penginstalan. Kalau tidak di zip, maka dia tidak di zip. Lanjut kita buka terminal. Sebelum memulai penginstalan project, kita akan menginstal projectnya, kita harus menginstal dulu installer Laravel terlebih dahulu dengan cara perintah seperti ini: Composer global require Laravel install. Nah, setelah diinstal si package installer Laravel ini, kita lanjut menginstal membuat sebuah project. Perintahnya seperti ini: Composer create project privative Laravel. Nah, di sini adalah nama project kita. Saya akan mengkode di sini background Laravel. Nah, saya buat nama Jawab Laravel ini merupakan nama project kita nanti. Bentar. Nah, dia akan membuat project kita. Tunggu proses installannya sampai selesai. Nah, di sini project kita sudah terinstall. Tampilannya akan seperti ini. Untuk menjalankan Laravel ini, kita akan stop si Laravel. Cara start all. Nah, di sini Laravelnya sudah di start. Ada dua cara untuk mengakses si Laravelnya. Yang pertama via virtual host Laravel. Yang kedua itu via fitur bawaannya si PHP. Fitur via Laravel, untuk kita buka aja browser, terus ketik nama project kita pada Laravel
L dash. Ini cara pertama. Cara kedua kita via fitur PHP. Caranya kita buka VirtualBox, Visual Store, terus kita buka folder project kita. Saya letak di D, buka www. Nah ini deh, nama project nah sini ya, dia Laragon tadi sudah muncul, tapi masih error karena kita belum ada setting database-nya. Cara kedua, kayak sini kita buka terminal, terus pakai bisa. Di sini kita kontrol sama tampilan kita. Jadi ada dua cara. Saya akan prefer memakai cara memakai membuka fitur host Laragon. Nah di situ tadi masih terdapat error karena kita belum ada setting database. Cara setting database kita buka di env.dnv. Di sini masih dipagerin, terusnya masih komen. Kita hapus pagerin semuanya. Buat TB connection kita ganti menjadi MySQL. Nama database kita samakan aja. Oke, nama project tadi namanya misalkan protes. Oke. Kok gitu minam, terus kita migrate database kita nyambung PHP aktif yang migrate. Karena database saya yang dengan WordPress itu belum ada, jadi dia menawarkan apakah kita membuat tabel database baru, cuma kalau DF. Nah, sini sudah dibuat. Kita cek apakah sudah berfungsi dengan baik. Tampilan refernya sudah muncul, berarti projectnya sudah terbaca. Sampai sini proses install Laravelnya. Kita lanjut membahas root, view, dan root, control, dan view. Pertama kita akan bahas root. Jadi cara setting roots di Laravel ini, kita tentunya buka Visual Code, buka folder roots, buka web.txt. Nah, di sini adalah file roots dari root ini. Jadi root ini sebenarnya adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik oleh pengguna dengan function atau controller di aplikasi. Nah, jadi URL yang diketik oleh pengguna itu sudah memiliki function di root ini. Kita akan buat suatu contoh. Root sendiri ada 3 macam, yaitu ada basic roots, parameter roots, dan name root. Pertama kita buat dulu basic root. Basic root kita buat di sini dashboard. Kita akan menampilkan soal
dim variable. Kita coba. Kita tambahin dulu sini source dashboard. Jadi ada di posisi. Nah, bila dengan kita klik ini akan menentukan isi dari yang kita buat. Selamat datang di Wordpress. Nah, basic root hanya sekedar itu saja. Kita bisa kreasikan lagi. Lanjut ke root parameter. Jadi bedanya root parameter itu kita tinggal menambahkan sebuah parameter. Jadi parameter di sini akan menjadi variabel dari root ini. Misal kita akan mengetik di sini nanti nama kita. Nah, nama kita akan langsung ke si tampilan root ini. Jadi parameter itu bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari ini. Kita coba. Maksud pan ini adalah nama variabel. Selain pan kita bisa bebas kreasikan apa aja, misalnya di copy to ID, nama atau segala macam. Ini kita buat pan. Terus kata-kata yang saya buat halo. Jadi step kita nanti masukkan variabel di sini, maka nanti akan muncul halo variabel. Kita buat contohnya langsung ya. Home kawan. Halo kawan. Halo kawan. Banking lain Didi. Halo Hidi. Seperti itu mekanisme root parameter ini. Namun jika si root ini tidak kita isi, maka dia terjadi error. Kenapa? Karena sifat root parameter ini sifat require, jadi kita harus isi. Cara agar kita buat menjadi opsional itu tinggal kita tambahkan tanda tanya di sini. Terus kita tambah ini. Jadi kita save jika kita tidak ada mengisi parameter, maka kita set kosong. Kita tes refresh saja ini. Nah, kalau webnya tidak error dan dia akan menampilkan kosong saja. Kita lanjut controller. Jadi control DWRP ini merupakan jembatan antara model dan view serta memasukkan logika program di dalamnya. Controller ini terletak di directory app http. Nah, ini dia controller. Ini controllernya baru satu. Kita akan buat controller lagi dengan cara bisa via ini. Kita akan masuk terminal through perintahnya PHP Python
controller dapat tipe 0 ubah control ntar langsung terbuat ya controllernya. Namun ini dalam kelasnya masih kosong, kita akan buat satu lagi dimana kontrolnya ini sudah ada isinya, sudah ada resource function caranya sama seperti tadi, yang namanya dosen controller, terus tinggal tambah saja di kita tinggal perbedaannya, ini yang tanpa resource tadi dan ini yang kita pakai resource. Nah, fungsi resource ini kita lebih gampang karena sudah ada fungsi-fungsinya, kita tinggal pakai, tinggal masukin saja function indexnya, nanti tinggal masukkan grade-nya apa, show-nya apa, edit-nya apa, update-nya apa ya, CRUT-nya. Yang gampangnya seperti itu. Kita akan coba ya sambungin root dan control. Kita buat option source net. Belum harus betul. Dosen kita buat di show-nya. Cara bawah. Ini kan masih ID. Sedangkan titik kita tadi memakai pam. Kita ganti titik pam. Terus isinya berkunjung. Data token. Terus kita buat di rootnya, tambah root yang mengarahkan ke si dosen controller ini. Dibuat Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah root yang akan mengarahkan ke dosen controller dan fungsinya show. Di sini kita langsung membuat nama kelas yang akan kita arahkan, yaitu dosen controller dan fungsinya show. Lalu kita import kelas agar di rootnya terbaca. Nah, di situ kita udah berhasil mengimport kelasnya. Lalu kita langsung tes
coba langsung masukkan ke webnya slice dosen Nah, di sini kan kita buat variable parameter, maka apapun yang dimasukkan oleh pengguna maka otomatis akan masuk langsung ke si web. Di sini terdapat error karena saya memiliki kesalahan yang dimana di bagian rootnya masih ada root yang lama di atasnya. Nah, di sini kesalahannya karena dia terbaca 2 kali, jadi dia terjadi error. Nah, ini setelah saya hapus, dia langsung membaca root yang terbaru sesuai yang dipanggil tadi. Isi dari show itu tersebut adalah data dosen T2 Syafiq. Nah, itu adalah sebuah contoh yang menghubungkan antara root dan controller. Selanjutnya kita akan mencontohkan file view. Di sini saya akan menghubungkan antara ketiga fungsi ini, yaitu controller, root, dan view. Kita akan membuat dua pilihan. Yang pertama ada about dan yang kedua adalah detail. Itu Di sini saya membuat view-nya yaitu halaman dosen about, yang nantinya saya akan membuat file view di folder view tersebut. Param kedua yaitu detail. Returnnya akan mengarahkan ke halaman dosen detail. Jadi saat isi parameternya diisi about, maka secara langsung webnya akan mengarahkan ke view halaman dosen about. Dan sebaliknya, jika pengguna mengisi atau memasukkan parameter detail, maka akan mengarahkan ke halaman dosen view. Sini kita akan buat file view baru untuk menampung halaman dosen about dan halaman dosen detail. Sini masih view-nya masih satu, yaitu welcome black. Kita akan buat dengan cara di terminal dengan perintah php artisan make view.
PHP Artisan Make View. Kita buat view yang pertama, yaitu about, halaman dosen about. Enter. Nah, otomatis langsung terbuat file view-nya. Kita buat satu lagi untuk view detail. Nah, di sini sudah ada 3 file view, dimana kita akan mengedit isi dari halaman dosen about. Saya mengopi dari percobaan sebelumnya. Di sini saya akan mengganti titelnya menjadi about dosen, lalu kita buat selamat datang, paragraf kecilnya. Ini adalah halaman about. Sudah, lanjut ke halaman dosen detail. Kita juga edit titelnya menjadi detail dosen. Di sini kita buat selamat datang, ini adalah halaman detail dosen. Nah, sudah sesuai dengan antara controller dan view-nya. Kita tes di browser about. Nah, maka tampilannya sesuai yang kita masukkan di view tadi. Selamat datang, ini adalah halaman about dosen, dan detail selamat datang, ini adalah halaman detail dosen. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi instalasi Laravel dan root controller view ini. Lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.